warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa sekalian? Saya berharap kalian di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengolah bahan dari jahe yang digunakan sebagai bahan untuk pelengkap pembuatan cake marmer. Ya, bahan-bahannya nanti akan kita share di sini. Kalian simak dan catat ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan pada praktek kali ini 200 gram butter, 175 gram margarin. Tetapi kali ini kita menggunakan butter dan margarin yang sudah diiris. Kemudian untuk bahan yang kedua 250 gram gula pasir halus. Kita menggunakan gula pasir halus yang sudah diolah bersama dengan jahe. Kemudian 10 kuning telur, 175 gram tepung terigu protein rendah. Kita pilih yang protein rendah ya. Kemudian 25 gram maizena, 25 gram susu bubuk, kemudian 6 butir telur putih. Kita pisahkan tadi, dari 10 kita gunakan 6 putih telurnya. Kemudian 2 sendok makan jeruk nipis. Nah, untuk bahan-bahan pelengkap lainnya seperti SP itu disesuaikan penggunaannya dengan jumlah tepung terigu. Kemudian ini sesuai selera, bisa menggunakan coklat pasta ataupun bumbu spekuk. Kemudian untuk coklat kita gunakan seperti ini sebagai topping, coklat dan kismis, manisan kismis. Sedangkan untuk peralatannya, jangan lupa anak-anakku, kalian perlu menyiapkan yang pertama adalah tentunya mixer. Kita butuh mixer sebagai alat pengaduk agar adonan telur dan tepung tercampur tidak hanya merata tetapi juga mengembang. Kemudian baskom, ayakan, dan spatula. Ini kuas. Bahan ini dari bahan silikon yang lebih mudah penggunaan dan untuk membersihkan. Digunakan untuk melapisi loyang, dilapisi dengan margarin dan yang sudah diberikan tepung terigu agar pada saat kita mencetak tidak lengket. Para siswa sekalian, jangan lupa peralatan yang lain yang lebih kita butuhkan adalah oven. Kalian boleh menggunakan oven dengan tungku atau perapian menggunakan api gas ataupun listrik. Ya, kalau kita kali ini akan menggunakan perapian dengan gas atau kompor. Para siswa sekalian, setelah tadi kita menyiapkan bahan dan alatnya, sekarang kita mencampur adonan dari bahan yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama adalah 6 butir putih telur. Kita tuangkan ke dalam wadah seperti ini. Kemudian kita campurkan dengan 2 sendok air perasan jeruk nipis. Secukupnya aja ya. Seperti ini. Kemudian kita mixer sampai mengembang. Ingat ya anak-anak, mixernya dari mulai level 1 sampai dengan yang paling tinggi. Nah anak-anakku, kira-kira putih telur dan air perasan jeruk nipis tadi dicampur atau diaduk ataupun di mixer sehingga hasilnya menjadi seperti ini ya. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan bahan lainnya. Para siswa sekalian, jika tadi kita sudah selesai menyiapkan adonan putih telurnya, saat ini kita akan mencampur butter dan margarin beserta gula halus. Kita kocok dulu ya. Ya, kita masukkan margarin,
kemudian gula, kita sedikit kasih SP-nya. Ya. Kita mixer dulu. Ya, para siswa sekalian, tadi gula yang kita gunakan adalah gula jahe atau gula yang sudah dicampur dengan jahe instan. Nah, setelah semuanya rata tercampur, baru kita masukkan kuning telur satu demi satu ya, jangan langsung banyak. Nah, jika margarin dan butter sudah tercampur rata sehingga agak mengembang, jangan sampai meleleh semuanya ya. Baru kita masukkan telur kuning satu demi satu. Sudah agak tercampur. Maaf, saya matikan sebentar karena ada beberapa yang ada di sisi bagian baskomnya. Boleh kita ratakan ke tengah dulu. Oke, kalau sudah seperti ini kita masukkan telurnya satu-satu ya. Mungkin Budian bisa membantu memasukkan satu-satu. Ini adalah Budian yang besok akan menemani kalian belajar mata pelajaran PKWU. Satu-satu dulu ya. Tuh. Oke. Kita campurkan dulu. Boleh lagi Mbak. Kemudian dengan spatula bisa dibersihkan sisa-sisa kuning telur yang ada di bagian tadi. Oke anak-anakku, ini dilakukan sampai dengan adonannya mengembang ya. Nah nanti kalau sudah mulai mengembang, kita bisa masukkan terigu sedikit demi sedikit, gitu ya. Ya, setelah adonan tepung dan kuning telur tercampur rata seperti ini, gula halusnya juga sudah mulai hancur atau sudah tercampur rata. Kita masukkan tepung terigu beserta tepung maizena dan susu bubuk sambil diayak seperti ini. Diayak pelan ya. Oke, sedikit demi sedikit sambil kita mixer. Oke, masukkan lagi. Bentar ya, saya matikan dulu. Atau sambil diayak boleh. Oke. Sampai tercampur ya. Dulu, mari Mbak masukkan. Nah, kalian boleh gunakan spatula. Spatula itu gunanya untuk membantu kita merapikan adonan yang melekat atau menempel di bagian sisi dari baskom. Seperti ini ya. Nah, sambil dirapikan, kemudian dibolak-balik. Jangan terlalu lama karena nanti adonan akan mempengaruhi adonan. Oke, coba kita mix lagi. Kalau sudah tercampur rata, saatnya kita mencampur bagian dari adonan putih telur. Nah, seperti ini.
kemudian bisa membantu memasukkan putih telurnya sedikit demi sedikit ke dalam adonan tepung. Ya. Kecepatannya rendah aja ya, tidak perlu terlalu tinggi karena ini tadi putih telurnya juga sudah kita kocok, kita mix. Oke, ini sudah mulai proses tercampur ya. Aroma jahenya sudah mulai tercium. Nah, anak-anakku, setelah semuanya tercampur rata, kita nanti akan membagi adonan ini menjadi 2. Sesuai selera saja sih. Ini nanti akan kita bagi dan kita berikan perisa atau perasa makanan. Boleh kalian campur dengan coklat pasta atau menggunakan bumbu spekuk. Boleh. Saya rasa ini sudah merata tercampurnya. Kita boleh membagi menjadi 2 adonan. Oke, kita bagi ya. Anak-anakku, setelah kita campurkan tadi dan merasa semuanya sudah tercampur dengan rata, saatnya kita membagi adonan menjadi 2 bagian. Tidak harus sama bagiannya, hanya beberapa 1/3 boleh. Kita ambil dan kita berikan perisa atau perasa atau esen. Kalian boleh menggunakan coklat pasta atau bumbu spekuk, tergantung dari kesukaannya masing-masing. Nah, kali ini saya akan mencampurkan bagian yang lain dengan coklat pasta. Nah, seperti ini. Kita campur. Jika dirasa masih kurang, kalian menginginkan warna yang lebih pekat lagi, kalian boleh menambahkan dengan pasta yang tadi sudah ditambahkan. Itu ya anak-anak. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Sudah. Anak-anakku, setelah adonan dibagi menjadi 2, tadi Bu Febri gunakan pasta coklat dan nanti akan saya mix dengan bumbu spekuk ya, agar aromanya berpautan. Apa sih namanya berpautan? Ya, berpadu. Nah, itu kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan tepung terigu. Fungsinya agar ketika nanti sudah matang, mudah untuk melepaskan dari cetakan. Ya, saya mau menaburkan dulu bagian dengan bumbu spekuk. Sebenarnya pakai ayakan sih, tapi boleh juga seperti ini, boleh. Kita tuang adonan yang berikutnya, masih yang adonan pertama ya. Ya, kita tuang adonan tadi yang sudah kita berikan coklat pasta ya. Kita tuang di sini, tidak apa-apa, tidak perlu harus presisi atau harus. Setelah kita tadi menuangkan bagian yang sudah kita campur dengan pasta coklat, saatnya kita membuat hiasan. Oke, kita mencoba dulu semampu kalian ya. Oke, bisa jadi seperti ini. Maaf, keliru. Nah, ya anak-anakku, tadi setelah kita membuat dekorasi dengan membuat seperti layaknya ornamen, saatnya kita memberikan aksen di atasnya, yaitu berupa topping. Nah, topping ini tergantung dari selera kalian semuanya. Kali ini Bu Febri mau berikan kismis biar tambah ada manis-manisnya, ada asem-asemnya ya. Cantik seperti ini.
Jangan pelit-pelit ya. Kemudian kalau ada yang suka coklat putih, boleh. Kalian boleh tuangkan di sini coklat putih. Aduh, ini kelamaan kena sinar ya. Nah, seperti ini. Saatnya kita masukkan ke dalam oven yang tadi sudah dipanaskan terlebih dahulu, kurang lebih di suhu di atas 100 derajat Celcius. Proses selanjutnya kita masukkan ke dalam oven selama beberapa menit tentunya, seperti ini. Pastikan oven sudah panas ya suhunya. Oke. Ya. Kita tunggu sampai matang. Kita tutup dulu. Ya. Para siswa sekalian, tadi kita sudah lalui bagaimana tahapan demi tahapan membuat cake marmer dengan kreasi menggunakan bahan tambahan sari jahe. Nah, penasaran kan? Ini dia hasilnya. Nah, seperti apa potongannya? Nanti simak terus ya. Jangan lupa resep yang tadi sudah kalian simak, kalian praktekkan di rumah. Demikian tadi video pembelajaran tentang pemanfaatan jahe untuk membuat cake marmer.